Duplik ini kami beri judul Cum adsunt testimonia rerum quid opus est verbis. Artinya, saat bukti dari fakta-fakta terang benderang, apa guna kata-kata. Pada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 797/Pitb/2022 PN Jaksel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, tim penasehat hukum Putri Chandrawati dengan ini mengajukan tanggapan atas replik jaksa penuntut umum atau duplik atas nama terdakwa Putri Chandrawati sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga melalui kesempatan ini kami tim penasehat hukum dapat mengajukan duplik atas replik penuntut umum tersebut. Sebelum kami menyampaikan duplik atas replik penuntut umum, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan yang sama bagi tim penasehat hukum untuk mengajukan duplik ini. Sudah sewajarnya juga, tim penasehat hukum berharap penuh kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat berkiblat dan menjunjung tinggi pada kepastian dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum. Tidak terjebak pada asumsi, klaim kosong tanpa bukti, manipulasi fakta dan peristiwa ataupun bentuk-bentuk tindakan lain yang mencederai proses peradilan yang fair. Setelah mendengar, membaca dan meneliti replik penuntut umum yang setebal 28 halaman yang terdiri dari 6.742 kata yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Tim penasehat hukum tidak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti yang valid dan argumentasi hukum yang kokoh dari penuntut umum. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru, hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan, dan nyaris sia-sia. Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan setebal 955 halaman dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat-kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Semakin penuntut umum berupaya membantah, semakin terlihat pula rapuhnya pembuktian hingga tuntutan yang diajukan di persidangan. Namun demikian, kami tetap menghargai upaya yang tampaknya sudah maksimal yang dilakukan penuntut umum tersebut. Replik yang diajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan penasehat hukum seharusnya merupakan suatu tanggapan yang dibuat berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan. Namun pada kenyataannya, replik tersebut justru penuh dengan kata-kata klise dan serangan terhadap profesi advokat. Hal ini alih-alih membuat penuntut umum terlihat hebat, namun yang terjadi justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakmampuannya dalam membuktikan dakwaan dan menyusun tuntutannya. Replik tersebut justru menunjukkan betapa tidak cermatnya penuntut umum menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan, keliru menerapkan peraturan, doktrin, hingga prinsip-prinsip dasar dalam hukum, ketidakkonsistenan hingga manipulasi peristiwa, dan keterangan saksi-saksi seolah-olah bersesuaian juga kembali muncul dalam replik tersebut. Padahal tidak pernah dijelaskan keterangan yang mana dari seorang saksi yang bersesuaian dengan saksi lainnya. Dalam beberapa bagian, kami menemukan klaim kosong penuntut umum bahwa seolah-olah
sesuatu telah terbukti karena bersesuaian dengan seluruh saksi yang pernah dihadirkan di persidangan. Padahal di bagian lain, penuntut umum menolak dan mengatakan saksi-saksi tertentu menyampaikan hal yang tidak benar sehingga keterangannya yang tidak valid. Jurus sapu rata atau tanggapan yang sama untuk sejumlah argumentasi dan fakta yang berbeda juga muncul di replik tersebut. Sesuatu yang jelas menunjukkan ketidakmampuan penuntut umum mengurai dan membantah satu persatu dalil tim penasihat hukum yang telah kami tuangkan secara rinci dan cermat di nota pembelaan. Terkadang kami bertanya-tanya, apakah penuntut umum memang dengan sadar membuat replik yang tidak mengandung argumentasi hukum tersebut karena tidak ada bukti dan argumentasi hukum untuk membantah nota pembelaan tim penasihat hukum. Kami memahami, mungkin penuntut umum terlalu lelah menghadapi semua ini sehingga hanya menghasilkan replik yang rumpang dan atau kosong di sana-sini. Namun tetap dilaksanakan harus selesai dan dibacakan. Alih-alih berkontribusi pada pencarian kebenaran material, replik yang seperti itu tentu bisa berbahaya bagi upaya mewujudkan peradilan yang fair sebagaimana kita cita-citakan bersama. Namun demikian, sebagai wujud sikap profesionalitas advokat, kami tetap menghargai penuntut umum yang tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya. Walaupun sulit untuk tidak mengatakan isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasihat hukum. Seluruh dalil penuntut umum, baik dalam dakwaan, tuntutan maupun replik, hanya berupa asumsi tidak berdasar, emosi, dan merupakan delusi. Untuk menghindari kita juga mengulangi kesalahan yang sama dari penuntut umum dalam menyusun tuntutan dan replik. Dalam duplik ini, kami akan memberikan jawaban berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi, dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dilanjutkan, majelis. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, kami akan sampaikan pada bagian ini pokok-pokok tanggapan terhadap replik penuntut umum. Pada bagian awal replik, penuntut umum menulis pertanyaan, siapa di sini yang sebenarnya berasumsi dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi. Dalam uraian duplik penasihat hukum ini, kami akan menjawab pertanyaan penuntut umum tersebut. 1. Kami menemukan setidaknya terdapat 11 asumsi yang digunakan oleh penuntut umum dalam membangun tuntutan hingga replik, di antaranya sebagai berikut. A. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa, meskipun fakta di persidangan mengungkapkan terdakwa benar-benar mengalami kekerasan seksual dan hal tersebut didukung dengan 4 jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan dan bersesuaian satu dengan lainnya. B. Asumsi penuntut umum yang hanya didasarkan pada penggalan satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. C. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa penasihat hukum ikut berkontribusi mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa. Faktanya, tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut. D. Asumsi penuntut umum yang menyatakan telah menggunakan semua alat bukti yang dikemukakan di persidangan dengan konsisten dan tidak berubah. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang muncul di proses persidangan. E.
asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf tidak dapat diakui kebenarannya karena mengandung ketidakjujuran. Faktanya, tidak ada satupun alat bukti yang mendukung asumsi tersebut. Dan dalam bagian lain, penuntut umum justru masih menggunakan keterangan dua saksi tersebut. F. Asumsi penuntut umum yang menyatakan tim penasihat hukum terdakwa, Saudara Ferdi Sambo, dan tim penasihat hukum saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf adalah tim penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama, sehingga tidak dapat diakui kebenarannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan emosional, karena faktanya memang keliru. G. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa menelpon Saudara Ferdi Sambo merupakan bentuk persamaan kehendak untuk berencana merampas nyawa korban. Hal ini tidak didasarkan alat bukti yang sah. H. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat meninggalkan kediaman Duren 3 merupakan pakaian yang tidak pantas dan merupakan bagian dari skenario adalah dalil yang tidak berdasar, berlandaskan pada pola pikir seksis, diskriminatif, dan cenderung mendiskreditkan perempuan. I. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa naiknya saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa ke lantai 3 di kediaman Saguling selama kurang lebih 3 menit bertujuan untuk bertemu dengan Saudara Ferdi Sambo. Ini tidak logis dan tidak didukung dengan alat bukti. J. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa ke kediaman Duren 3 untuk melakukan isolasi mandiri merupakan bentuk peran terdakwa menggiring korban ke tempat eksekusi. Hal ini tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti. K. Asumsi penuntut umum yang menyatakan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa saling bersesuaian terkait rangkaian peristiwa merupakan asumsi yang tidak berdasar dan tidak didukung fakta sidang yang sesungguhnya. Poin kedua, asumsi yang dibangun oleh penuntut umum tidak fokus hanya pada pokok perkara dan justru dalam tanda kutip nyasar pada penasihat hukum. Dalam replik setidak-tidaknya ada 9 kata yang menyatakan penasihat hukum tidak profesional, 2 kata menyatakan penasihat hukum tidak fokus atau gagal fokus, dan 3 kata menyatakan penasihat hukum mengada-ngada tanpa didasari alat bukti. Dengan begitu banyaknya racauan yang tidak didasarkan pada satu pun alat bukti, maka hal tersebut menunjukkan siapa sebenarnya yang tidak profesional, tidak fokus atau gagal fokus, serta mengada-ngada. Apa yang dilakukan penuntut umum ini tampak sama dengan arti pepatah, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Sudah sepantasnya saat mengajukan tuduhan-tuduhan baru tentang ketidakprofesionalan, penuntut umum bercermin dan membaca secara cermat fakta di persidangan dan argumentasi hukum yang disusun. Poin ketiga, sejumlah hal pokok lainnya yang penasihat hukum uraikan dalam duplik ini adalah sebagai berikut. A. Penuntut umum seringkali mengambil kesimpulan dengan dasar klaim kosong tanpa bukti yang sah dan argumentasi hukum yang solid. B. Replik penuntut umum semakin menjauhkan peradilan ini dari upaya pencarian kebenaran material. Sebagai perbandingan, jika dalam proses penyidikan pernah ada skenario yang disusun, maka di persidangan ini terdapat hal yang lebih tidak pantas dilakukan, yaitu manipulasi peristiwa untuk kepentingan klaim pembuktian dalil penuntut umum. C. Penuntut umum tetap mempertahankan kesalahannya serta melanggar prinsip unus testis nullus testis dengan tetap memaksakan menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Puduhang Lumiu yang berdiri sendiri, tidak berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya, dan bahkan terbukti tidak konsisten dan berubah-ubah di berbagai tingkat pemeriksaan perkara ini. D. Penuntut umum tidak konsisten menggunakan bukti poligraf. Dalam beberapa pembuktian peristiwa terlihat jelas penuntut umum hanya mengutip sebuah bukti jika dianggap menguntungkan, dan sebaliknya, sekalipun sebuah bukti valid dan berkesesuaian akan diabaikan jika dianggap tidak menguntungkan. E. Penuntut umum tetap menggunakan alat bukti yang tidak sah karena perolehan alat bukti yang melanggar hukum berupa pemeriksaan poligraf terhadap terdakwa yang melanggar Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. F. Penuntut umum tetap bertahan dengan ilusinya
dan menutup mata terhadap 4 alat bukti yang muncul di persidangan yang membuktikan adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap terdakwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan penuntut umum berhalusinasi dengan tuduhan baru, seolah-olah yang terjadi bukan kekerasan seksual ataupun pemerkosaan. Namun sayangnya tetap saja penuntut umum gagal membuktikan dalilnya tersebut. G. Penuntut umum mengakui kegagalan membuktikan motif kejahatan, namun berlindung di balik tuduhan terdakwa tidak terbuka. Seolah-olah penuntut umum lupa dengan prinsip dasar hukum acara pidana bahwa beban dan kewajiban pembuktian ada di pihak penuntut umum, bukan digantungkan pada pengakuan terdakwa. H. Penuntut umum tidak memahami apa arti circumstance evidence dan konsekuensinya pada kekuatan pembuktian. Di satu sisi penuntut umum mengatakan keterangan ahli psikologi forensik adalah circumstance evidence dan menyampaikan tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya kekerasan seksual. Tapi di bagian lain, penuntut umum juga menggunakan keterangan ahli tersebut dan laporan hasil psikologi forensik yang masuk kategori alat bukti surat menurut pasal 184 KUHP. I. Penuntut umum menuduh penasihat hukum tidak cermat, namun yang terbukti justru sebaliknya. Penuntut umum tidak teliti ketika menggunakan keterangan Panji Zulfikar Sidik dan Sopan Utomo seolah-olah sebagai saksi, padahal mereka tidak pernah dihadirkan di sidang dan BAP-nya tidak pernah dibacakan di persidangan. Serta mencatut nama ahli Nathanael E. Yohanes yang tidak pernah dihadirkan di persidangan perkara ini, melainkan dihadirkan oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagai terdakwa di persidangan yang berbeda. J. Penuntut umum masih mempertahankan dan tidak mengakui kekeliruannya telah memanipulasi beberapa peristiwa seolah-olah peristiwa tersebut adalah bagian dari perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa. K. Penuntut umum bersikeras mempertahankan kekeliruan fatal karena menggabungkan dua unsur delik yang berbeda dalam uraian pembuktian surat tuntutan, yaitu unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. L. Penuntut umum tidak konsisten mengungkapkan kapan perencanaan pembunuhan sebenarnya disusun oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa lain. Dalam salah satu bagian tuntutan hingga replik, penuntut umum menyatakan telah ada kesamaan kehendak sejak terdakwa menghubungi saudara Ferdi Sambo melalui telepon dari Magelang. Namun di bagian lain disebut perencanaan dimulai sejak dari rumah Saguling di Jakarta. Penuntut umum sering menggunakan frasa hal ini mengisyaratkan atau bahkan frasa patut diduga dalam bagian pembuktian unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Padahal seharusnya penuntut umum memahami frasa hal ini mengisyaratkan, selain menunjukkan penuntut umum ragu dan tidak yakin, hal ini juga tidak tepat diterapkan dalam pembuktian unsur dengan sengaja. Kalaupun diterapkan, hanya bisa diterapkan untuk delik-delik yang dilakukan karena kelalaian. Pasal yang didakwakan jelas bukan pasal yang mengatur ancaman pidana terhadap kelalaian, tetapi kesengajaan. Penuntut umum gagal menganalisis runtutan kejadian peristiwa dan waktu yang ditunjukkan oleh bukti CCTV, khususnya CCTV rumah Saguling, terkait jangka waktu saksi Kuat Ma'ruf yang hanya berjarak sekitar 3 menit sejak naik lift bersama terdakwa hingga terlihat di CCTV telah turun di tangga lantai 1 di samping lift. Bahkan penuntut umum mengabaikan keterangan saksi Daden Miffatul Haq yang berkesesuaian dengan keterangan saudara Ferdi Sambo dan saksi Kuat Ma'ruf bahwa saudara Ferdi Sambo tidak berada di lantai 3 saat saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3, melainkan saat itu berada di ruang kerja lantai 2. Demikian pula penuntut umum mengabaikan fakta-fakta bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf naik, terdakwa belum menyampaikan kejadian tentang kekerasan seksual di Magelang pada suaminya, saudara Ferdi Sambo. Bahkan pada saat itu saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu belum satu pun yang dipanggil ke lantai 3 kediaman Saguling. Kegagalan penuntut umum ini diperparah dengan tidak cermatnya penuntut umum mengutip keterangan terdakwa di proses persidangan. Penuntut umum tetap bersikukuh mempertahankan paradigma berpikir over patriarki saat menyebut terdakwa menggunakan pakaian seksi, pakaian yang tidak pantas sebagai bagian dari skenario adanya pelecehan seksual. Dalam konsepsi kekerasan seksual, pembenaran atau bahkan double victimization
seringkali berangkat dari cara berpikir yang salah kaprah seperti ini. Seolah-olah menyalahkan korban yang berpakaian seksi dan membuat definisi seksi tersendiri yang tidak pernah dibahas atau disampaikan saksi atau ahli manapun dalam proses persidangan ini. Penuntut umum merasa benar sendiri dan tampak sangat terganggu ketika dalil-dalilnya diruntuhkan dengan bukti-bukti dan argumentasi hukum yang kokoh. Sikap merasa benar sendiri ini terlihat dari tuduhan terhadap penasihat hukum yang seolah-olah berkontribusi menyembunyikan informasi sebenarnya bersama terdakwa. Padahal sebagai advokat, penasihat hukum sejak awal berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi mengacu pada undang-undang advokat. Dan bahkan penuntut umum sendiri juga tidak mampu membuktikan apa informasi yang disembunyikan tersebut. Sikap merasa benar sendiri tersebut tentulah tidak tepat dan tidak pantas dipertahankan dalam sistem peradilan pidana yang menghendaki seluruh bukti, dalil, argumentasi diuji secara objektif dalam proses persidangan. Dan pengujian tersebut wajib melibatkan dan mendengar secara seimbang dari sisi penuntut umum ataupun penasihat hukum dari terdakwa. Kami juga sangat menyayangkan perkataan-perkataan penuntut umum dalam replik yang terbaca tidak menghargai profesi advokat yang sedang dijalankan di persidangan ini. Ketidakmampuan penuntut umum membuktikan sebuah peristiwa justru dilimpahkan pada asumsi yang keliru. Seolah-olah penasihat hukum terdakwa, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf adalah orang yang sama. Selain faktanya keliru, dalil tersebut juga merupakan dalil yang dangkal, semata-mata untuk menyembunyikan ketidakmampuan penuntut umum dalam membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Poin-poin pokok di atas akan kami uraikan secara lebih rinci dengan dukungan bukti fakta persidangan, peraturan perundang-undangan, doktrin hingga jurisprudensi pada bagian lebih lanjut dari duplik ini. Sebelum itu kami ingin menegaskan bahwa pada pokoknya kami menolak seluruh argumen dalam surat tuntutan serta replik penuntut umum kecuali bagian yang kami akui secara tegas kebenarannya. Melalui duplik penasihat hukum ini yang menjadi satu kesatuan dengan nota pembelaan, kami menanggapi replik yang disampaikan oleh penuntut umum yang dibangun berdasarkan asumsi, manipulasi peristiwa, imajinasi, serta delusi. Berikutnya akan dilanjutkan rekan saya. Izin melanjutkan Yang Mulia. Romawi 3, tanggapan terhadap replik penuntut umum mengenai pledoi pribadi terdakwa. 1. Penuntut umum membantah menyatakan terdakwa sebagai wanita tidak bermoral. Kemampuan penuntut umum untuk berkelit rasanya patut diberikan nilai A atau sempurna, karena penuntut umum seolah-olah lupa bahwa untuk menguatkan persepsi dalam membuktikan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam surat tuntutannya, penuntut umum telah mencantumkan kalimat pada poin 6 huruf I dan M pada halaman 471 sebagai berikut. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Chandrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. Memang penuntut umum tidak menyebut frasa tidak bermoral secara eksplisit, namun dengan sistematis penuntut umum telah menggunakan informasi yang tidak relevan dengan perkara, mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, menuduh terdakwa berbohong, hingga secara akontrario menafsirkan hasil tes poligraf yang diperoleh secara cacat hukum dan menuduh terdakwa berselingkuh dengan korban. Padahal di persidangan secara terang telah terbukti pelaksanaan tes poligraf dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Penuntut umum yang profesional seharusnya sangat memahami bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak punya nilai pembuktian secara hukum. Demikian juga dengan keterangan dari ahli kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa
adalah keterangan yang tidak kredibel secara hukum karena ahli menyatakan hanya mendapat informasi